sampai habis. Oke. Terima kasih. Pak Susno, tanpa minta maaf, bisakah restoratif justice diterbitkan? Baik, ini bagus sekali ya. Perkara ini adalah laboratorium nasional di bidang hukum. Kita bisa melihat bagaimana praktek hukum di Indonesia. Ya, apakah jalannya bagus atau tidak? Oke, kita kembali sempitkan lagi kepada SP3. Apakah ada kaitannya dengan RJ? Apa tidak? Karena RJ itu kan kedua belah pihak harus saling memaafkan. Dan RJ itu sebenarnya di dalam hukum acara pidana kita yang dulu, yang dimana kasus ini terjadi, itu belum ada. Belum diatur secara hukum. Nah, di UHAP yang baru, ya Pak Prof, itu diatur. Persoalannya kita belum membaca. Mungkin beliau yang sudah baca, Pak Damai ya. Apa dasar daripada SP3? SP3 itu 1, tersangka meninggal. 2, tidak terbukti. 4, delik aduan tapi dicabut, dan sebagainya dan sebagainya. Apa pertimbangannya? Itu akan lihat. Kalau misalnya di dalam pertimbangan itu dicantumkan bahwa telah terjadi RJ, nah berarti ada karena RJ, bukan karena tidak terbukti, bukan karena dan sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, RJ itu tidak ada di UHAP yang lama, tapi di UHAP yang baru ada. Nah, menurut azas hukum, manakala ada peraturan baru yang berlaku dan peraturan baru itu menguntungkan bagi tersangka, itu tersangka bisa memilih untuk tunduk pada aturan yang baru. Itu boleh saja RJ, artinya sah itu. Oke. Tapi kalau dikasih SP3 artinya sebenarnya sinyal besarnya memang sempat ada saling memaafkan antar kedua pihak. Saya tidak mengatakan bahwa itu saling memaafkan. Kan statement Pak Jokowi kan jelas sekali kan, bahwa tidak mempersoalkan apa akan silaturahmi dan sebagainya. Nah, itu tinggal nurani masing-masing berbicara itu bagaimana. Saya tidak tahu pembicaraan itu. Dan maaf ini penonton mungkin lihat ya, saya duduk di sini, saya bukan berarti pihak sini, bukan pihak sana ya. Saya duduknya di sana. Saya mengkaji sesuai dengan apa pengetahuan saya selaku penyidik. Tapi kursi itu hanya 2 kursi. Gitu. Saya tadi hampir duduk di atas mic itu. Kombes Budi bilang sebenarnya keduanya kan meminta restoratif justice tuh. Artinya kan memang ada kesepakatan antara keduanya begitu untuk saling memaafkan. Akan terjawab manakala Pak Damai menceritakan apa pertimbangan hukum di dalam SP3 itu. Itu bukti autentik itu. Apakah memang karena telah terjadi RJ, apa karena bukan tindak pidana, apa karena tersangka meninggal, apa karena kalau delik aduan ini dicabut dan sebagainya. Itu ada gak klausalnya apa itu? Nah, mungkin ada kesepakatan itu tidak baik dikasih atau apa-apa, terserah beliau itu. Bang Andi, jadi isi asli. Oke, baik. Jadi apa yang bisa kita peroleh di pengadilan? Adanya SP3, ada RJ. Oke. Malam ini adalah malam yang paling bagus sesuai judul bola liar. Sekarang kita ciutkan, bola liar tuh digiring kan. Judul malam ini, isu ijazah palsu Jokowi, RJ, SP3, kemana arah perkara? Terjawab semua malam ini. RJ sudah terjawab bahwa memang RJ itu sah secara hukum dan polisi tidak salah. RJ ada dasarnya, yaitu kesepakatan dan diakui sudah ditandatangani. Berarti sah RJ itu, dan itu menurut profesor itu adil. Keadilan berdasarkan retroaktif justice. Timbul pertanyaan lagi, apakah akan ada keadilan, kata profesor tadi, berdasarkan kebenaran dan sebagainya, masih ingin sampai ke pengadilan. Walaupun hukum acara kita yang baru itu mengizinkan untuk itu. Timbul pertanyaan, ada yang ancaman hukumannya 6 tahun. Bisa saja, asalkan pasal 6 tahun tadi menurut penyidikan itu tidak terbukti. Yang 6 tahun tidak terbukti, yang 5 tahun ke bawah itu masih dalam penyelidikan atau penyidikan, itu bisa di RJ. Why not? Nah, sekarang artinya apakah perkara ini akan sampai ke pengadilan? Dalam
saat ini sampai mungkin acara ini ditutup, RJ ada, ke pengadilan ada kemungkinan. Tapi ada juga kemungkinan RJ juga. Tergantung di sini. Bang Yakob, jadi arahnya kemana nih? Ada SP3, ada RJ. Semua RJ juga nggak kira-kira nih? tadi sudah dirangkum dengan sangat luar biasa oleh Jenderal Susno tadi semua showcase malam ini ya. Tapi pada prinsipnya kami sangat menghormati semua yang disampaikan oleh Pak Rismon, Mas Roy dan semua tersangka. Itu hak mereka untuk melakukan pembelaan tentunya. Tapi oleh karena itulah makanya kenapa kami meyakini sangat dibutuhkan persidangan nanti untuk nanti majelis hakim yang menilai. Karena tanpa itu klien kami tentunya tidak dapat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Dan dari awal kami melapor, kami sudah sampaikan dengan clear bahwa Pak Jokowi, the moment Pak Jokowi masuk ke Polda, masuk SPKT lapor, Pak Jokowi siap untuk hadir di pengadilan. Oke, baik. Pak Alamsyah, jadi nanti pengadilan apa yang bisa dibuka, apa yang bisa didengarkan oleh publik, informasi publik? Kalau pengadilan semua ya terbuka ya. Apa aja kalau terkait dengan salinan? Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, hari ini kita dikejutkan dengan isu yang kembali memanas, ya, soal dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Ya, di video terbaru tersebut yang beredar teman-teman, ada perdebatan sengit mengenai apakah kasus ini akan berujung di pengadilan atau justru selesai lewat restoratif justice atau RJ. Ya, banyak netizen yang mulai bersuara keras. Ada yang merasa hukum kita sedang diuji. Apakah benar-benar tajam ke atas atau justru tumpul? Ya, saat berhadapan dengan kekuasaan. Nah, teman-teman, salah satu poin menarik adalah soal SP3 dan bagaimana polisi dianggap perlu lebih transparan dalam mengungkap kebenaran otentik dari ijazah tersebut. Ya, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah janji Pak Jokowi untuk siap hadir di pengadilan akan benar-benar membuktikan semuanya? Atau ini hanya bola liar yang terus digiring tanpa ujung? Nah, teman-teman, tulis pendapat kalian di kolom komentar sehingga kita bisa menuju Indonesia lebih maju lagi. Nah, teman-teman, dari video yang sudah kita saksikan bersama, izinkan saya untuk membacakan atau mereview komentar teman-teman semua. Lah, yang disampaikan oleh Nanang Saipuding, dia berargumen kalau kepolisian, KPK, Kejaksaan, UGM, dan DPR sudah jadi termul-termul pengkhianat bangsa. Ya, penjarakan si pembohong yang sudah merusak negara. Ya, dari kemarin udah tahu palsu, ditanya berbelit-belit. Ya, dikatakan oleh Nanang Saipuding, tangkap dan adili Jokowi yang termul-termul dan makzulkan Gibran biar aman dan damai sejahtera bangsa ini. Ya, kalau ijazah itu asli sudah selesai dari dulu. Pasti dengan gagah, berani, dan bangga menunjukkan ijazah asli sehingga masalah ini atau kasus ini bisa terselesaikan. Ya, pantaslah kalau Jokowi diadili dan dihukum mati. Mazulkan Wapres plonga-plongo, Presiden harus tegas, jangan ikut plonga-plongo. Ya, selama Kapolrinya tidak diganti, penegakan hukum di Indonesia akan tetap seperti ini, memihak yang berduit. Nah, dikatakan oleh Bimar Prakoso, yang sangat diperhatikan adalah kepolisian dan UGM telah diobok-obok oleh Jokowi. Nah, dikatakan oleh Chandraneh, ternyata benar ya, kita rakyat kecil juga, padahal rakyat kecil cuma lihat foro dan stempel saja sudah palsu dan bulatnya persoalan. Ya, tolong ingat dan catatkan siapa saja orang yang ada di kubu Mulyono termasuk para pengacara. Andai besok ijazah aslinya ternyata palsu, maka perlu dihukum sangat berat agar tidak ada lagi cara-cara seperti ini terulang kembali. Peristiwa ini benar-benar merendahkan martabat rakyat dan negara. Ini perbuatan yang tidak boleh dimaafkan. Tidak boleh ada
keringanan hukum dan barang siapa yang menjadi jembatan antara kubu RRT dan Mulyono manusia Superto ini lebih rendah dari binatang dan lebih tinggi derajatnya dari iblis. Nah, ini adalah peristiwa yang sangat merendahkan rakyat, jadi tiada maaf bagimu. Ya, dikatakan oleh Muhammadiyah Fadian, hukum aja keliling Indonesia bersama termulnya sehubung pembohongi rakyat. Alangkah baiknya keliling se-Indonesia dengan cara Woodyo Beljet biar kelihatan kemaluannya, karena gobrolan pembohong ini dah nggak punya malu. Ya, Pak Susno emang orang baik, pantas saja dipinggirin oleh Cerwok waktu masih dinas. Ya, kalau Jokowi tidak hadir setelah beberapa kali dipanggil untuk persidangan, maka aparat hukum bisa jemput paksa. Ya, kebohongan terhadap rakyat Indonesia, negara hukum, pidana tetap jalan, tidak bisa SP3. Ya, dikatakan oleh Budi Suryono, kalau Jokowi bermoral pasti sudah menunjukkan ijazahnya dan menguji keaslian secara bersama. Sampai 2 tahun tidak berani menunjukkan itu sudah bisa menjadikan bukti kalau Jokowi enggak punya ijazah valid. Ya, Prabowo harus tindak tegas Jokowi karena sudah mengalahkannya 2 kali berturut-turut selama 2 kali. Ya, negara sedang berantakan, tidak bisa menegakkan kebenaran, dan inilah salah satu indikator negara bubar. Ya, dikatakan oleh Krisyanti Kotalanang, bila manusia disebut ternak, ini manusia derajat sangat rendah. Ya, siap-siap semua termul yang membela abisan Mulyono pakai seragam baru, menikmati seluruh yang khusus. Ya, teman-teman, dikatakan oleh Cahaya Najma, yang berbohong tangkap dan adili, dan suatu saat dia yang berbohong pasti akan kena azab atau laknat. Ya, dikatakan oleh Rizky Mancing Tenang, kalau terjadi damai artinya kepalsuan tetap menang dan agendanya tetap berjalan untuk melanjutkan politik dinastinya, dan oligarki pun akan tertawa penuh kepuasan untuk melanjutkan agenda untuk menguasai kekayaan Indonesia. Ya, teman-teman, dikatakan oleh Mas Senggeng, yang amanah memang pendahulu-pendahulu Polri. Mereka menjadi teladan yang baik untuk generasi berikutnya. Sayang, citra itu dibelokkan dengan berbagai kepentingan politik. Ya, dikatakan oleh Rami Jahram, yang punya ijazah UGM Universitas level tinggi, sangat bangga nunjukin ijazahnya ke publik. Cuma yang bohong yang takut nunjukin dinasti Jokowi oligarki perusak dunia pendidikan. Ya, dikatakan oleh Nainggolang, kalau hukum benar-benar ditegakkan di negara ini dan ijazah dinyatakan palsu, maka penjara akan penuh sesak karena pertama tersangka utama, kedua KPU Solo, KPU DKI, KPU Nasional, UGM, dan para oknum kepolisian. Dan yang lebih banyak lagi bersaksi palsu harus digiring ke penjara. Nah, teman-teman, demikian saja review komentar dari teman-teman semua mengenai video yang baru-baru ini panas dibicarakan oleh kalangan masyarakat. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian atau pendapat kalian tentang isu atau perdebatan yang baru ini sedang viral di media sosial tentang video dari kepalsuan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Nah, teman-teman, jangan lupa tulis di kolom komentar sehingga kita bisa memberikan tanggapan atau sanggahan kita sehingga menjadi atau menuju Indonesia yang lebih maju. Nah, teman-teman, sampai jumpa di lain video. Salam NKRI harga mati.